Karena kan emang negara juga sekarang concern untuk memerangi judol, Yes, ya kan? itu dia. Memerangi begal. Iya, Tapi kalau yang dari tadi kita bahas memang iya. ini bisa jadi salah satu, bukan salah satu sih, memang ya akibat-akibat dari Iya. orang-orang kehilangan pekerjaan gitu ya. Karena kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar itu mereka memikirkan margin dan lain-lain, ternyata pekerjanya sesimpel memikirkan apa yang akan saya makan hari ini gitu loh. Iya. Dengan PHK ini Iya. itu ya mengkhawatirkan. Dan harus diingat juga ya, satu orang pekerja itu belum tentu dia hanya membawa dirinya sendiri, betul. Iya, di belakangnya dia mungkin ada 3-4 orang, istrinya, Betul, anaknya 2. anak-anaknya. Iya kan? Gitu, dan itu yang harus kita pikirkan gitu. Maksudnya pemerintah juga harus memikirkan apa langkah konkret yang bisa dilakukan gitu untuk mengentaskan PHK ini supaya tidak terjadi lagi lah PHK gitu. Entah itu tadi memberikan stimulus atau apa gitu ya. Itu kan yang mereka bisa inilah ya, bisa memetakan dulu ya kan. Terus kemudian mitigasi kira-kira penyebabnya apa, nanti kemudian bisa memberikan solusinya apa gitu. Gitu sih lah. Kan kemarin sempat maksudnya PHK ini memang terjadi beberapa gelombang. Pernah nggak sih Mas ada satu masa yang pemerintah berhasil mengatasi gelombang PHK ini? Pernah ada nggak ya kira-kira? Kita harus berpikir deh, pernah ada nggak gitu satu masa yang untuk tahun ini sih karena kita baru di kuartal pertama kayaknya belum ada. Tapi memang pemerintah nggak hanya diam aja gitu. Artinya ada beberapa program yang memang dilakukan oleh pemerintah untuk meredam PHK sendiri atau mengantisipasi korban-korban PHK ini dengan program vokasi. Program vokasi nasional salah satunya memang ada dikuotakan untuk korban PHK sendiri. Mungkin sampai 5.000-an kalau aku nggak salah gitu. Artinya pemerintah ada beberapa program gitu. Tapi kan program ini kan nggak akan efektif jika gelombangnya terlalu besar gitu. Ya. Artinya kuota yang udah disiapkan kalau ternyata korbannya melebihi kuota dari Betul. PHK sendiri kan artinya pemerintah harus mulai aware gitu oh ini ada walaupun belum terjadi besar artinya kan harus diantisipasi dari yang kecil PHK gitu. Artinya sih seperti itu. Iya memang sih kan kemarin juga kan ada program-program ya yang dilakukan termasuk dari beberapa kementerian juga membuat program ya mengajak teman-teman kita yang di PHK misalnya untuk berdikari gitu ya kan, entah itu melakukan usaha sendiri mulai dari peternakan, perkebunan gitu ya, sawah gitu ya. Nah, artinya mengelola itu gitu. Nah, ini udah mulai sih sebenarnya pemerintah udah memberikan itu gitu. Memberikan jalan keluar gitu. Tapi memang yang disampaikan Mas Anto tadi gitu harus diketahui juga gitu, jangan sampai nanti kuota yang sudah disiapkan ini malah lebih sedikit daripada jumlah yang di PHK. Jadi korban. Betul. Dan harus catat juga lah bahwa setiap tahun kita mencetak banyak sekali angkatan kerja loh. Iya. Ya kan? Betul. Lulusan-lulusan universitas Iya. ya kan. Nah, ini kan mereka juga harus compete ya, harus bersaing gitu ya kan untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Iya. Karena kalau mereka nggak mendapatkan pekerjaan otomatis jadi pengangguran kan gitu. Nah, ditambah jumlah PHK yang besar otomatis makin banyak yang nggak ngapa-ngapain. Iya, betul. Gitu. Nah, sementara angkatan usianya ya, mesti usia kerja produktif gitu. Betul. Selain universitas juga kan ada beberapa yang SMK gitu kan langsung siap kerja itu kan Mas. Iya. Mereka. Itu hitungannya berapa walaupun orang bilang rakyat Indonesia yang bisa kuliah itu memang jumlahnya sedikit ya dibandingkan keseluruhan. Persenannya itu sedikit sekali. Tapi tetap aja sedikitnya itu berapa ratus ribu orang. Iya. Meskipun kita belum tahu ya data realnya gimana, tapi kita juga berpikir logis aja gitu. Yang di PHK sudah kelihatan misalnya seberapa jumlahnya, tetapi kan angkatan kerja kita setiap tahun Masuk kan lagi nih orang baru gitu. Iya, gitu. Nah, ini yang harus benar-benar dipikirkan karena ya kita nggak mau lah nantinya malah akan meningkatkan tadi ya kriminalitas, pinjol ya, judol ya itulah ya. Yang akhirnya juga menyengsarakan mereka juga gitu loh. Betul. Kalau aku juga nggak salah, angkanya sih cukup lumayan ya. Kalau dari pengangguran terbuka dari jadi lulusan yang belum mendapatkan kerja dan dari korban PHK itu sendiri untuk pengangguran terbuka sendiri kurang lebih di Indonesia itu udah 7 juta sekian gitu. Untuk angka pengangguran terbuka sendiri. Ya, dan korban PHK sendiri kalau dari data Kemenaker Januari sampai April itu 15.000 sekian gitu. Dan di April mengalami peningkatan 5,4% sekian gitu dari
dari sebelumnya menjadi Januari sampai April itu mengalami peningkatan di 8,4 kalau nggak salah. 8,4% ya. Iya. Iya. Itu cukup signifikan ya. Iya, benar-benar. Itu, dan kita khawatirnya makanya ini kan baru data April ya, Ini baru awal, baru kuartal pertama. belum data Mei, Juni gitu kan. Iya. Dan ya ini yang harus diantisipasi sih, benar-benar harus diantisipasi dan harus dipikirkan kira-kira langkah konkret apa yang harus dilakukan. Gitu. Apakah kira-kira pemerintah kita akan berhasil membawa ke masyarakat ini? Tapi Harus ya, kira-kira Mas, apa sih yang bisa dilakukan sama masyarakat? Karena kalau kita bilang berharap dari pemerintah, iya, tapi mungkin butuh waktu. At least kira-kira apa yang bisa dilakukan ya sama para pekerja ini untuk mengantisipasi gelombang PHK ini? Karena kalau mau bilang pendidikan ya semua yang lulus univ pun saya lagi nyari kerja gitu. Betul itu. Bekal apa ya yang kira-kira? Itu juga perlu untuk dikaji kali ya Mas, kira-kira apa ini yang menarik untuk ya intinya adalah sekarang ya berdiri dengan kaki sendiri sih ya kan, bagaimana memulai usaha, membuka usaha ya memang perlu modal ya, gitu. betul. Tapi apa yang harus dilakukan sekarang adalah mengembangkan skill buat maksudnya mengembangkan skill dan mulai mencari celah pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri dengan modal yang kecil ya kan, dan merintis itu menjadi usaha yang besar. Syukur-syukur bisa membuka lapangan kerja baru gitu. Mungkin itu yang harus dilakukan ya, dan itu mungkin harus didorong juga stimulus dari pemerintah gitu. Entah itu pinjaman modal atau apa, dan mungkin juga pelatihan ya kan. Ya mungkin beberapa tahun terakhir kayaknya udah banyak sih sebenarnya yang sudah dilakukan. Bank-bank juga sudah memberikan bantuan stimulus gitu, keringanan bunganya, terus kemudian memberikan stimulus modal yang kur ya, yang rendah bunganya gitu. Ya, dia itu bisa sebenarnya dimanfaatkan oleh kawan-kawan yang terkena PHK untuk mulai merintis usaha sendiri gitu. Cuma kan merintis usaha ini kan tidak gampang ya. Artinya memang harus terukur gitu ya. Kadang-kadang kan kita buat usaha itu kadang-kadang nggak pernah ngukur gitu. Sustainability-nya atau keseimbangannya itu akan sampai mana nih gitu. Dan kita pengennya jadi rugi lagi. Betul, karena usaha itu ya balik lagi, kadang-kadang kita berpikir oh minat kita di sini gitu ya. Tapi minat itu belum tentu sesuai dengan apa maunya pasar. Betul, ya kan. Gitulah. Mungkin dengan memanfaatkan kemajuan teknologi internet juga mungkin bisa di zaman sekarang itu untuk menekan modal yang tadi dikhawatirkan untuk memulai usaha. Iya, dengan AI gitu ya. Tapi ngomong-ngomong teknologi, ngomong-ngomong AI nih. Iya. Apakah AI ini juga menjadi salah satu penyebab banyak orang kehilangan pekerjaan, Mas? Bisa jadi dong, karena tetap ya AI itu tidak bisa menggantikan kreativitas dan empatinya manusia. Kan? Betul, itu tidak bisa digantikan. Ya, itu satu. Terus kemudian nggak semua pekerjaan itu bisa dilakukan oleh AI gitu kan. Pekerjaan padat karya terutama ya, itu kan memang butuh skill. Gitu. Ya mungkin bisa digantikan dengan robot ya, tetapi tetap balik lagi QC-nya kan dari manusia gitu. Jadi ya sebenarnya ini sih ya jangan sampai AI ini malah nanti banyak orang berpikiran AI ini akan menggantikan manusia, tapi tidak gitu. Justru sebenarnya ya kita yang harus bisa memanfaatkan AI untuk kemajuan, pengembangan diri terutama gitu. AI itu kan seperti tools, ya, alat. Artinya dia bisa membantu, bisa juga menjadi ini kan. Artinya memang AI itu kan memang kita yang mengendalikan gitu, SDM-nya sendiri gitu. Untuk itu sendiri, jadi sebenarnya bisa juga dipersiapkan SDM yang paham digital gitu. Artinya AI itu bisa menjadi kekuatan di sektor, entah itu di tenaga kerjaan atau di beberapa bidang. Jadi ya semoga kemungkinan AI ini menggeser manusia sih sebenarnya ada ya Mas, menggeser tenaga kerja. Cuma di bidang-bidang tertentu. Lala udah khawatir kayaknya. Iya, ini udah banyak khawatirnya nih Mas. Karena kita kan takut nih kan. Enggak sih, enggak akan. Semoga jangan ya, semoga jangan. Karena perasaan manusia, pemikiran kita tuh sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan namanya juga artificial. Iya, tapi itu juga membuka lapangan pekerjaan baru seperti yang disampaikan Mas Anto ya. Dengan AI kita bisa meng-create something new gitu, membuka
membuka pekerjaan yang baru bahkan gitu ya kan, entah itu menjadi konten kreator, betul. itu menjadi animator gitu. Gampang banget loh sekarang buat animasi dengan AI gitu. Iya Kan, dan kayaknya cuma butuh ide ya gitu. Terus kemudian butuh prompt yang tepat, jadi tuh. Gitu. Iya. Ada pasarnya aja. Ada pasarnya aja gitu, iya. Saya waktu itu pernah baca di salah satu sosial media lah, orang-orang bilang misalnya pekerjaan desainer grafis itu bisa digantikan sama AI. Tapi ada orang membandingkan hasil karya murni dari si manusia sama yang pakai prompt AI, tetap lebih bagus yang buatan manusia sendiri sebenarnya. Ya jadi tapi benar sih, semoga itu menjadi tools aja. Betul, dan harusnya manusianya yang mau menerima kehadiran AI sih. Ketika kita menerima ya kan, ya kita akhirnya beradaptasi gitu. Kita kan dalam dunia sekarang terutama di dunia industri kreatif gitu kan, agile banget ya. Gitu. Maksudnya mungkin tahun ini ramai AI. Kita nggak tahu tahun depan apa gitu. Iya. Gitu, dan itu yang harus kita lakukan gitu. Jadi ya kita harus agile dan harus bisa beradaptasi cepat lah, adaptif terhadap situasi. Gitu, dan itu yang penting untuk saat ini gitu. Benar. Gitu. Itu harus dilihat sebagai tools ya. Gitu. Itu harus dilihat sebagai tools ya, jangan sebagai saingan gitu ya. Nah, iya, harus dimanfaatkan betul gitu. Ya memang kecanggihan teknologi ini mungkin kalau balik lagi ke tadi yang sempat kita omongin soal bekal apa sih yang bisa dipakai sama tenaga kerja sekarang untuk menghadapi situasi ini, ya salah satunya beradaptasi dengan teknologi gitu Mas ya. Iya, beradaptasi dengan teknologi, terus kemudian sekarang kan back to nature ya, artinya sekarang saya lagi senang lihat urban farming ya kan, ya itu juga ternyata cukup menjanjikan loh gitu ya kan, bagaimana membudidayakan ayam petelur gitu, terus kemudian lele misalnya, terus kemudian sayuran gitu, itu kan hal-hal yang bisa dilakukan bahkan di pekarangan rumah. Iya gitu. betul. Dan ada pasarnya gitu. Ya kan, siapa yang nggak butuh telur ya kan? Iya, minimal kalau nggak ada pasarnya kita bisa konsumsi sendiri loh. Jadi nggak beli lagi gitu ya? Iya benar. Artinya apa? Industri ekonomi kita bisa hemat gitu. Iya. Artinya industri ekonomi kita harus kreatif ya Mas? Yes, gitu. Dan salah satunya dengan itu tadi gitu, melihat banyak celah dan melihat banyak peluang yang bisa kita manfaatkan gitu. Iya. Karena anak muda zaman sekarang juga diharapkan bisa kreatif sih ya. Dan memang rata-rata sih kreatif ya, jadi sebenarnya harus pintar mencari celah gitu. Betul. Untuk menghadapi situasi saat ini gitu ya Mas. Ya kita berharap semoga kedepannya gelombang PHK ini kalau bisa jangan terjadi. Bisa jangan terjadi. Jadi tidak hanya dari pemerintah tapi masyarakatnya juga melakukan sesuatu gitu ya. Sama-sama berkolaborasi gitu Mas ya. Oke. Semoga kedepannya ini bisa lebih baik lagi gitu ya masa depan Indonesia. Indonesia cerah ya 2000. Kamu harus semangat lah. Kok kayaknya saya nggak semangat ya? Saya yang takut gitu. Iya. Oke, tapi kita nggak boleh takut. Kalau gitu Sobat Sindo, terima kasih untuk ngobrol kita hari ini. Semoga kedepannya kembali lagi tadi Indonesia cerah. Dan kembali nanti kita akan ketemu lagi di podcast The Comment berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.